BKN baru saja rapat. Persyaratan tenaga honorer menuju ASN P3K 2024 resmi ditetapkan. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupdate informasi terkait P3K maupun CPNS, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan informasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN kembali menggelar rapat terkait penataan tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K 2024. Sejumlah persyaratan resmi ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B-1/MSM0100/2022 tertanggal 22 Juli 2022. Menpan-RB telah memilah kriteria honorer yang bekerja di instansi pemerintah dan menyerahkan proses verifikasi dan validasi kepada BKN. Tidak kurang dari 1,7 juta data tenaga honorer yang lolos verbal dan memenuhi persyaratan pengangkatan menjadi P3K 2024. Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan di kantor regional 8 BKN di Bekasi pada Senin 24 Juni 2024, Direktur Pengawasan dan Pengendalian 2, Nur Hasan, memaparkan banyak hal, termasuk persyaratan tenaga honorer menuju pengangkatan menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Nur Hasan menyampaikan bahwa hanya pegawai non-ASN atau honorer yang memenuhi persyaratan sesuai PP nomor 49 tahun 2018 bisa diangkat P3K. Pegawai non-ASN ini bisa diangkat menjadi P3K ketika ia memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Kata Nur Hasan dikutip klik pendidikan.id dari YouTube Kandak 8 BKN Official pada Sabtu, 29 Juni 2024. Kemudian ia menjelaskan berbagai syarat tersebut yang terhimpun dalam dua kategori besar, yakni tenaga honorer, kategori 2 dan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Lebih detail, berikut persyaratan bagi tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN P3K 2024. Yang pertama, pegawai bersangkutan telah menerima gaji yang bersumber dari APBN atau APBD yang bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa individu atau pihak ketiga. Yang kedua, SK pengangkatan paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat 1 tahun terhitung pada 31 Desember 2021 dan masih aktif hingga saat ini. Yang keempat, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Selain persyaratan di atas, terdapat kategori tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan non-ASN di database BKN, meskipun memenuhi 4 syarat tersebut, yaitu tenaga honorer yang bekerja di Badan Layanan Umum atau BLU dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, petugas kebersihan, pengemudi, satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayar dengan mekanisme outsourcing atau alih daya. Pemilihan juga dilakukan bagi ex-THK2 yang telah meninggal dunia, mengundurkan diri, dan tidak aktif lagi di instansi pemerintah. Nah, itulah informasi kali ini. Semoga Bapak Ibu semua bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.